Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendengar Yesus dan Percaya kepada Bapa. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca dan merenungkan perikop Injil yang diwartakan oleh liturgi Gereja Katolik pada hari ini, aku merasa sedang diingatkan dan diteguhkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk setia dan berpegang teguh pada iman yang telah diwariskan oleh para pendahuluku akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ada dua hal yang penting dan harus menjadi perhatian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertama, bahwa kita harus mendengarkan perkataannya atau firman-Nya, dan bahwa kita harus percaya bahwa Bapa seolah diutus Yesus Kristus ke dalam dunia oleh karena kasih-Nya kepada kita. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus yang datang kepadanya di waktu malam? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Yohanes bab 3 ayat 16. Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah kali ini, kita diingatkan kembali untuk memiliki kebiasaan kudus atau habitus suci, yaitu untuk mencintai sabda Tuhan yang telah diwariskan oleh Gereja Kudus kepada kita. Inilah saatnya untuk menanggapi himbauan gereja yang dicanangkan dalam dokumen gereja yang namanya Dei Verbum. Kepada kita sudah disediakan
seluas-luasnya karunia dari Roh Kudus dengan perantaran para penulis suci tentang firman hidup, khususnya dalam keempat Injil suci, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam tradisi tertulis inilah kita dapat membaca dan mendengarkan apa yang dikehendaki Allah untuk kita renungkan dan kita hidupi agar menjadi kudus seperti Bapa di surga, yaitu dengan menemukan contoh nyata, yaitu segala sesuatu yang telah dikatakan dan dikerjakan oleh Anak Tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, giliran selanjutnya atau bersamaan dengan itu, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus akan kasih Allah kepada kita dengan mengutus Dia ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kita diingatkan untuk menerima Yesus sebab Dia itu diutus oleh Bapanya. Ia datang bukan atas kemauannya sendiri, melainkan melaksanakan kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya kepada Bapa yang telah mengutus dirinya. Bukankah ini yang kita dengarkan pada hari ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Firman Tuhan Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes bab 5 ayat 30. Maka saya menekankan kepadamu, saudaraku, bahwa kalau kita berdoa, doa itu kita tujukan kepada Allah Bapa, dan kepadanya kita memuji, bersyukur, dan memohon segala rahmat, berkat, dan anugerahnya, dan kita menghunjukkannya dalam nama Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena hanya Bapa yang mengetahui apa yang paling kita butuhkan. Bapa itu dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Yesuslah yang menganugerahkan Roh Kudus kepada kita dan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapa. Ia mengangkat tangannya sebelum melakukan berbagai mujizat seperti penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Allah Bapa mendengarkan Yesus, dan terjadilah apa yang dikehendakinya, karena Dia adalah Anakku yang kukasihi. Sabda dari langit. Ia berfirman, dengarkanlah Dia. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memiliki waktu yang cukup, artinya dengan sadar dan niat yang benar untuk membaca dan mendengarkan Yesus yang berfirman dalam kitab suci.
Banyak cara bisa kita lakukan. Membaca langsung dari Alkitab, mendengarkan renungan harian, merayakan Ekaristi harian, menemukan firman Yesus melalui internet yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Poin pentingnya adalah, apakah aku mau meluangkan waktu untuk setidaknya membaca dan mendengarkan Yesus menyapa diriku dari waktu ke waktu. Kita punya waktu, betul sekali. Waktu kita banyak. Namun, ada orang yang merasa tidak punya waktu untuk mendengarkan Yesus. Lebih mudah duduk berjam-jam di depan televisi, main HP, dan plesir, daripada duduk diam sejenak mendengarkan firman Yesus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Yesus yang bersabda? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau memberkati hidup kami dan memberi kami anugerah waktu untuk kami nikmati. Bantulah kami meluangkan waktu mendengarkan Yesus berfirman dalam kitab suci. Sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.